Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eko Makros dari kelas PAI 3E. Nomor absen 38 akan menerangkan eh, cara mengatasi remaja yang suka bergaul dengan lawan jenis. Mungkin ini hanya masalah sebagian dari remaja ya, tidak semuanya yang remaja itu suka bergaul dengan lawan jenis. Pergaulan. Nah, sedangkan pergaulan itu adalah hubungan antara teman sebaya yang dilakukan sering dan di mana saja. Sedangkan remaja sendiri adalah kondisi di mana manusia sedang berada dalam masa perubahan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Dalam situasi seperti itu, mereka akan banyak menemukan hal-hal yang baru. Salah satunya yaitu dalam pergaulan, ia akan mencari jati dirinya. Dalam mencari jati dirinya itu dia akan bertemu dengan hal yang baru. Apa jenenge? Seseorang yang ada pada masa ini mereka akan menemukan banyak orang-orang di dalam kehidupannya. Diambil contoh di usia remaja itu ia akan, kalau di rumah itu biasanya ia akan mengikuti organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan tetangga begitu. Kalaupun di sekolah yang menganjak dewasa itu biasanya ia akan mulai tertarik dengan lawan jenis. Tetapi sampai di sini tidak semua itu bisa bergaul dengan akrab dengan lawan jenis. Pengertian lawan jenis sendiri yaitu merupakan jenis kegiatan manusia untuk membaur manusia lainnya dan berinteraksi satu antara lainnya. Dalam agama Islam, pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hanya konflik dan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaili litaqafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Penyebab remaja suka bergaul dengan lawan jenis itu sangat banyak faktornya, yaitu perasaan malu, minder, kurang percaya diri, dan bukan tipe orang yang bercanda. Bercanda itu juga penting karena bisa menyebabkan keeratan antara hubungan kita dan teman-teman itu. Bisa juga dengan faktor bermain HP itu juga bisa menyebabkan remaja juga bergaul dengan lawan jenis. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada itu? Ada banyak cara untuk menghilangkan hal-hal yang menyebabkan remaja itu suka bergaul dengan lawan jenis. Contohnya saja, ya kita anggap teman lawan jenis itu seumpamanya itu ya kayak teman laki-laki menamung. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan, semua dianggap sama. Itu juga bisa. Lalu hilangkan rasa kurang percaya diri. Anggaplah semua itu sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Hanya kadang orang itu, saya tidak bisa seperti itu menjadi malu. Itu jangan dihilangkan kan seperti itu. Nah, itu ada lagi, mulailah menyapa teman lawan jenismu. Ya, pertama-tama itu kalau masih malu itu bisa menyapa sekedar namanya atau apaan gitu. Kamu ayo main atau kemana gitu bisa. Lalu mulailah bercanda dengan teman lawan jenismu. Jika sudah
saling mengenal itu kan enak untuk bercanda, kita itu bisa bercanda, tapi bercanda itu ya juga ada batasnya, jangan sampai main fisik atau bagaimana yang bisa membahayakan, itu jangan. Jadilah anak yang aktif dan bermainlah, jangan hanya bermain gadget saja. Bermain gadget itu boleh, tapi kalau kelamaan itu juga tidak baik. Pergaulan lawan jenis menurut Islam. Dalam agama Islam kita dibebaskan dalam pergaulan. Namun ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar yang dapat menimbulkan fitnah. Berikut diantaranya. Nomor 1 yaitu dilarang berduaan dan berkolat. Itu sangatlah berbahaya karena apa? Orang laki-laki dan perempuan itu kalau berduaan di tempat sepi itu kan juga memancing hal-hal yang negatif. Selain itu juga rawan dirasuki setan. Berikut sahabat Umar bin Khattab pernah membawakan sabda Nabi Muhammad SAW di sebuah hadapan manusia yang isinya layah launa ahadukum bi amritin fa inna syaiton salisin. Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang yang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang yang mukmin. Di sini sudah tertera ya. Kalau orang itu berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, itu yang ketiganya pasti setan. Dia akan menghasut kita lewat manapun sampai dia berhasil menghasut kita. Apapun caranya itu bisa. Sepandai-pandai manusia masih pandai setannya pokoknya. Yaitu ada lagi dengan menundukkan pandangan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya adalah termasuk panah-panah setan. Nah, ini dengan memandang saja kita sudah ada sinyal dari mereka, itu mengantarkan sinyal. Kalau cuma sekilas itu tidak membuat apa-apa, tapi harus segera dihilangkan. Di sini juga ada sabda dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata soal tu Rasulullah kana nadhira fujaati fa amrni an asrifi basori. Artinya aku bertama kepada Rasulullah SAW Muhammad mengenai pandangannya tidak sengaja, maka beliau memerintahkan supaya memalingkan pandanganku. Jaga aurat terhadap lawan jenis. Nah, ini juga penting karena aurat itu bisa memancing hal-hal yang negatif. Contohnya saja ada perempuan yang memakai baju minimalis, itu otomatis kan kita sudah menghantarkan sinyal-sinyal negatif yang ada di pikiran kita. Nah, itu sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu juga ada sabdanya dari Nabi Muhammad SAW. Lam ra'utu aurata fa'idha kharajatis tasrofahas syaiton. Yang artinya wanita itu adalah aurat, jika dia keluar maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat itu adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab. Itu juga sangat bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, karena semua tubuh wanita itu aurat yang bisa menyebabkan syahwat dan bisa menyebabkan hal-hal yang diinginkan. Mungkin itu dari penjelasan saya mengenai mengatasi pergaulan remaja yang suka berteman dengan lawan jenis. Mungkin saya masih banyak kesalahan dalam pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.